Dari yang pertama, Nabi Ibrahim itu dilahirkan bukan dari keluarga yang kenal Islam. Bahkan orang tuanya termasuk orang yang menggaungkan Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala. Bahkan keluarga beliau termasuk yang membuat berhala juga. Tapi masya Allahnya ibu sekalian, disinilah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, bahwasannya ketika kita yang pertama di kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali beliau memikirkan, kenapa kok aku harus menyembah berhala yang kita buat sendiri, yang kami buat sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu berpikir kritis, beliau kenapa kok kita harus menyembah berhala, menyembah barang, menyembah benda yang kita buat sendiri dengan tangan kami sendiri, dengan tangan kita sendiri, bentuknya disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Terus kenapa harus kita sembah? Bukankah Tuhan yang harusnya kita sembah itu adalah Tuhan yang bisa merubah atau bisa berkuasa atas segala sesuatu? Nabi Ibrahim ketika memikirkan hal ini, beliau jadi mikir lagi, oh berarti yang aku sembah selama ini salah dong. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Disinilah mulai asal mula Nabi Ibrahim dalam proses menemukan hidayah. Pertama beliau melihat bintang, dilihatnya bintang di langit yang sangat indah. Lalu beliau mengatakan itu Tuhanku. Tapi ketika datang pagi, bintangnya hilang, Nabi Ibrahim mengatakan aku gak suka Tuhan yang hilang. Lihat bulan sama, lihat matahari juga sama. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim melihat matahari. Ketika pagi dilihatnya terang benderang, oh ini Tuhanku lebih besar daripada Tuhan-Tuhannya kaumku. Kalau Tuhannya kaumku patung. Kalau Tuhanku matahari gede banget ini, lebih berkuasa daripada Tuhan-Tuhan kaumku. Tapi ketika datang waktu sore, matahari terbenam, Nabi Ibrahim lalu mengatakan, wah aku gak suka Tuhannya kayak gini. Aku gak suka Tuhan yang bisa hilang. Tuhannya sif-sifan, bahasa seperti itu. Kalau datang shift siang muncul, kalau malam shiftnya hilang gitu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan aku gak suka Tuhan yang shift-shiftan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, ketika ada bintang, bulan gak ada. Tapi ketika ada bulan, bintangnya gak ada. Tapi ketika ada matahari, bulan sama bintang gak ada. Berarti bulan, bintang, matahari ini pasti ada yang ngatur. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang mengatur bulan, yang mengatur bintang, dan mengatur matahari. Disinilah baru Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Ibrahim untuk berbicara dengan Allah secara langsung. Nah, yang menjadikan kisah Nabi Ibrahim ini spesial, ibu sekalian, adalah Nabi Ibrahim itu punya gelar. Beliau punya gelar adalah Kalamullah, orang yang pernah Allah ajak bicara secara langsung. Beliau juga merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, panutannya para nabi. Kenapa kok bisa beliau jadi panutannya para nabi? Karena untuk menemukan Tuhannya, untuk mengenal Allah, perjuangan Nabi Ibrahim nggak mudah. Beliau harus berpikir kritis dulu. Beliau harus bertuhan kepada bintang dulu, bertuhan kepada bulan dulu, bertuhan kepada matahari dulu. Untuk hanya beribadah, untuk hanya menuhankan Allah, atau untuk hanya mengenal Allah, beliau harus nyari Tuhan dulu. Dan ketika ketemu sama Allah, ujiannya belum selesai. Apa yang terjadi setelah Allah aja bicara Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim dapat wahyu, dapat perintah untuk mendakwahi kaumnya supaya gak nyembah patung, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mendapat penolakan. Sampai akhirnya kita dengar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dimusuhi sama kaumnya sampai ada bahasan seperti ini. Oh, lek sing rasane karo Tuhan awak dhewe mesti Ibrahim. Kalau nggak senang sama kelakuannya kita, kalau nggak senang sama perbuatan kita, itu pasti Ibrahim. Sampai satu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala yang mereka, disisakan satu yang paling besar. Lalu sama Nabi Ibrahim kapaknya ditaruh di berhala itu. Kaumnya datang ngamuk, wah ini Tuhanku hancur semua ini Tuhan. Lalu ada salah orang ngomong, oh kalau yang nggak senang sama kita itu pasti Ibrahim. Coba tekati Ibrahim, datangin Ibrahim. Ibrahim datangin ke hadapan patung-patung itu.
Lalu ditanya sama Ibrahim, lalu Ibrahim tanya, wah Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala kita ini? Di tengah kerumunan kaumnya itu, Nabi Ibrahim menjawab, loh, nggak tahu, loh itu yang bawa kapak siapa? Dilihatlah ternyata yang bawa kapak berhala yang paling besar. Kaumnya ngomong lagi, lo nggak mungkin itu patung, itu nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain itu, nggak mungkin dia bisa menghancurkan yang lain. Lalu Nabi Ibrahim ngomong, lah kalau nggak bisa ngancurin, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Akhirnya di situ kaumnya diam. Saat itu juga kaum yang ada di sekitar Nabi Ibrahim terdiam mereka. Mereka akhirnya tahu kok bahwasannya yang selama ini mereka sembah itu bisa dibilang salah. Nah, ibu sekalian, yang harus kita teladan dari kisah seorang Nabi Ibrahim adalah bagaimana alhamdulillah akhirnya bisa. Oh, berarti ininya ya, kabarnya gini. Itunya. Oh, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Baik, alhamdulillah. Nah, ibu sekalian, apa yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim? Allah nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita setahun sekali melakukan amal solih yang dicontohkan Nabi Ibrahim, kecuali Allah pasti ingin kita itu ambil pelajaran. Maka apa yang harus kita ambil dari kisah seorang Nabi Ibrahim? Banyak sebenarnya, banyak sekali. Tapi izin hari ini satu mawon, yaitu apa? Bagaimana kita harus meneladani Nabi Ibrahim untuk seorang Nabi Ibrahim, seorang yang bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, untuk mengenal Allah saja perjuangannya begitu hebat. Seorang Nabi Ibrahim untuk mengenal Allah saja perjuangannya begitu hebat. Maka kita yang saat ini sudah dari lahir sudah muslim, atau kita yang saat ini sudah ada di lingkungan muslim, lingkungan yang islami, maka tentunya harusnya untuk mengenal Allah peluang kita lebih besar. Untuk mengenal Allah lebih dalam, lebih dekat, harusnya peluang kita lebih besar. Tapi misalnya kadang-kadang yang menjadi ujian bagi kita adalah kadang-kadang untuk mengenal Allah kita masih kurang semangat. Kadang-kadang untuk mengenal Allah kita mungkin masih bisa dibilang agak malas. Kenapa? Kadang-kadang kita lebih fokus untuk mengenal lingkungan kita, mengenal orang lain, tapi Allah sendiri belum kita kenal. Mungkin kalau bisa dibahasakan, berapa persenkah dari sholat kita yang benar-benar kita sadari kita itu sedang ada di hadapan Allah? Berapa persen? Setelah 20 tahun kehidupan saya, ya saya bilang gue nggak ada 1%. Nggak ada 1% dari sholat saya yang saya ngerasa ya Allah, aku beribadah, aku berdiri di hadapanmu ya Allah. Maka Allah pengen kita mengingat lagi kisah Nabi Ibrahim. Allah pengen kita mengingat lagi bagaimana perjuangan seorang Ibrahim mengenal Tuhannya. Dari yang tidak ada background Islam sama sekali sampai akhirnya menjadi bapaknya para nabi, panutannya para nabi. Allah pengen kita meniru di sana. Allah pengen kita mencontoh, bukan hanya mencontoh ketika sembelihan mawon, bukan hanya mencontoh ketika takbiran yang mawon, gitu. Bukan hanya mencontoh ketika idlat hanya mawon, tapi mencontoh bagaimana perjuangan seorang Nabi Ibrahim mengenal Allah. Semoga ibu-ibu sekalian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki untuk bisa mengenal Allah lebih dalam, lebih maksimal lagi, dan semoga ibadah yang kita lakukan benar-benar untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya ibu sekalian, alhamdulillah. Berarti kemarin ini berarti kemarin jangan-jangan kabelnya ini bermasalah. Insyaallah. Baik, izin ibu sekalian, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu terkait pembahasan tahsin Al-Quran. Kalau mungkin ada yang baru pertama kali bergabung, buat teman-teman nanti disimak semampunya, disimak sebisanya. Tapi izin ibu sekalian, memang tahsin ini harusnya tahapannya untuk jenengan-jenengan yang sudah bisa ngaji. Ini memang buat jenengan yang sudah bisa ngaji. Tahsin ini memang enaknya buat jenengan yang sudah lancar ngaji, yang sudah bisa, sudah lancar, yang kalau Ramadan khatamnya sampai 3.
Mempat, ini kok. Tapi bukan sama temannya gitu. Di masjid ini sekali, masjid sana sekali, masjid sana sekali gitu. Oke. Nah, ini tahsin ini memang diperuntukkan untuk kita yang sudah ngaji, sudah lancar itu lebih afdol. Baik, izin kita awali dari pembahasan bacaan Al-Fatihah kita. Coba dibaca Al-Fatihahnya bersama-sama dari bacaan basmalah. 1, 2, 3. Lagi ada bacaan Bismillahi. Ada lafaz Allah yang dibaca panjang. Lahi Rahmani. Berapa panjangnya? 2 ketukan mawar. Lahi Rahmani. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua 1, 2, 3. Coba Bapak dibaca ayat kedua bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian dan Ibu sekalian, ada bacaan huruf apa ini yang mati? Lam. Lam. Tirukan saya. Alhamdu. Maka tirukan saya. Alhamdu. Baik. Ini kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, ini sebenarnya simpel sekali. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, bacaannya bukan alhamdu, tapi pripun? Alhamdu, alhamdu, muncul suara le. Nah, ini harus hati-hati. Nggak boleh ada suara le-nya, nggak boleh ada suara e-nya. Terus gimana kata yang benar? Alhamdu. Nah, seperti itu. Coba bareng-bareng. Sekarang yang ibu-ibu, bareng-bareng ibu-ibu. 1, 2, 3. Cukup. Cukup, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ini jangan sampai ada bunyi le. Nah, gitu. Baik. Sekarang ayat ketiga. Monggo dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. A-nya panjang atau pendek? Pendek. Panjang atau pendek? Pendek. Jangan sampai dibaca panjang. Ar-Rah. Bahasanya bareng-bareng kayak batur. Ar-Rah. Nah, ini. Jangan dibaca panjang. A-nya. A-nya pendek, langsung nyambar huruf ro. Tirukan saya. Allah. 1, 2, 3. Allah. Ar-Rahman. Tirukan saya. Tirukan. Allah. 1, 2, 3. Allah. Ya, Bapak monggo. 1, 2, 3. Allah. 1, 2, 3. Allah. Baik. Nah, ini juga hati-hati. Karena kenapa? Kadang-kadang kita tanpa sadar subuh waktunya ngantuk-ngantuk. Allah. Nah, ini kadang-kadang membaca harusnya pendek, langsung nyambar tasdid. Lanjut ayat keempat. Bareng-bareng dibaca Maliki. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Lagi 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Baca yang ini aja. 1, 2, 3. Lagi. Tirukan saya. Yaumi.
Yaumi. Yaumi. Yaumi. Ya. Ya. Yaumi. Yaumi. Yau. 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 Yaumi. Yaumi. Bukan. Bukan. Yaumi. Yaumi. Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Panjang. Betul. Panjangnya. Ianya nggak boleh panjang. Kadang-kadang ini tanpa sadar juga nih. Ini juga tanpa sadar. Maliki yaumi. Yaumi. Harusnya gimana? Ini bukan saya. Izin. Yau. 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 Yaumi. Yaumi. Nah, kalau mau dialirkan di bacaan u-nya, jangan ianya, bukan yau, yau, tapi di u-nya. Yaumi. 1, 2, 3. Yaumi. Baik, coba yang Bapak 1, 2, 3. Yaumi. Alhamdulillah. Yang Ibu 1, 2, 3. Yaumi. Yang sebelah sana 1, 2, 3. Yaumi. Yau, Yau. yau, Yau. bukan yau, yau. Sabar. Yau, Yau. Yau. yau, Yau. yaumi. Yaumi. Alhamdulillah. Jadi jangan dieja. Maliki yaumiddin. Nah, ini juga hati-hati. Nah, ini izin juga mungkin yang asli. Izin mungkin nanti yang biasa dampingi anak-anak TPA itu juga hati-hati nih. Anak TPA kan kadang kalau ngaji itu dibaca-bacain semua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumi. Gitu. Ulangi adik-adik. Yaumi. 1, 2, 3. Jadi yau. Ayat kelima. Coba bareng-bareng. Iyyaka na'budu. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca na'budunya saja. 1, 2, 3. Na'budu. Perhatikan saya. Na'budu. 1, 2, 3. Na'budu. 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 Perhatikan bibir saya. Kelihatan atau enggak? Atau silau? Silau. Saya juga silau. Baik. Saya di sini mohon ya. Kelihatan. Baik. Nah, coba bersama-sama perhatikan bibir saya. Na'budu. 1, 2, 3. Na'budu. Alhamdulillah terang Pak. Tiba dong kelihatan tinggi. Insyaallah. Dan juga bisa lihat wajah dengan kata ini. Baik, perhatikan bibir saya. Na'budu. 1, 2, 3. Na'budu. Bu. Balik. Du. Bu. Du. Coba 1, 2, 3. Na'budu. Ada yang masih na'budu. Ada yang na'budu. Oke. Pelan-pelan. Coba terima saya. Pelan-pelan. Na'bu tambahin i biar balik. Nah, terima saya. Na'bu idu. 1, 2, 3. Na'budu. Bu idu. Buidu. Sekarang i-nya dihilangkan tapi bibirnya kembali. Terima saya. Na'budu. 1, 2, 3. Na'budu. Ya, alhamdulillah. Ada yang langsung bisa, ada yang masih bingung kayaknya. Nanti sambil jalan saya ulang lagi. Nah, kenapa kalau dibaca na'budu? Kenapa kalau bibirnya harus kembali? Karena izin, monggo didengarkan suara saya. Karena kita di metode Asyifa kita mengambil pendapat supaya bunyi dunya kedengeran jelas, itu bibirnya harus kembali dulu. Karena kalau langsung maju suaranya gini, na'budu, du, budu. Harusnya gimana? Na'budu, bukan du. Nah, jadi berbeda. Nah, ini kenapa kita harus hati-hati bahasanya na'budu. Jadi bukan du.
Lanjut. Ihdinas shiratal mustaqim. Ayat 6. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Dari sini sampai sini mawon. Siratal. 1, 2, 3. Ihdinas siratal. Ihdina. 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 Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. 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 Coba dibaca huruf ini aja. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Shi atau si? Si atau shi? Shi. Sebentar. Ini bacaannya si, shi atau si? Biar ya. Baik. Ini bukan shi, bukan juga si. Tapi gimana? Coba tirukan saya. Kita fathahkan dulu huruf so. 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 Si. 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 Baik. Sekarang digabung. Ihdinas siratal. 1, 2, 3. Ihdinas siratal. Coba ya bapak-bapak. Monggo. 1, 2, 3. Ihdinas siratal. Coba Irham. Ihdinas siratal. Izin Pak Irham. Agak ditebalkan dikit lagi Pak Irham. Pangkal dia dekat. Si. Sudah ada coba. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ditekan dikit lagi Pak. Siratal. Ihdinas siratal. Baik, Mas Sri. Coba Mas Sri. Ihdinas siratal. Lagi dikit Pak, dikit lagi. Si. Ihdinas siratal. Dikit lagi Pak. Ihdinas si. Lagi dikit lagi. Ihdinas siratal. Baik, sabar. Masih dikit tebal ya Pak. Nah, dikit lagi tebal. Coba Pak. Pak Mufti ya. Mufti. Pak Mufti monggo. Ihdinas siratal. Si. Si. Nah, habis ini kita bahas. Secara pengucapannya. Satu lagi, ayat 10. Ayat ke-7 tiba-tiba ayat 10. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai 'alaihim berarti 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 1, 2, 3. An'amta. Jangan sampai mantul. An'amta. Tirukan saya. An'amta. An'amta. Lanjut. Ghairil maghdubi 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi. Ghairi atau ghairi. Ghairi atau ghairi. Jangan di jangan di Ini bukan ghairi, tapi gimana? Tirukan saya. Ghairi. Nah, gitu. Ini bukan ghairi. Jangan dibaca. Ghairi. Tapi gimana? Disambar. Ghairi. Nah, ini juga sama. Alaihim atau alaihim. Lai atau lai. Bisa? Tambah. Tirukan saya. Alaihim. Baik.
Kalau yang ini coba bunyinya gimana? 1, 2, 3. Maghdubi. Lagi ulangi. Maghdubi. Maghdubi atau maghdubi atau maghdubi. Yang mana? Yang ketiga. Salah deh coba. Maghdubi atau maghdubi atau maghdubi. Ayo sama. Baik. Ya, izin ibu sekalian. Huruf go. Coba diulang saya. Kita fathahkan dulu. Go. Ada bunyi Nah, itu keluar dari sini. Tenggorokan bagian atas. Ada suara Nah, ketika dia sukun, inilah yang kita keluarkan. Mau. 1, 2, 3. Mau. Dengar saya. Mau. Suaranya harus ngalir. Jangan maghdubi. Bukan mampet. Bukan mampet, bukan juga mantul. Ghairil maghdubi. Bukan maghdubi. Bukan juga maghdubi. Tapi mau. Kayak kita bilang, tirukan saya. Maghrib. Itu maghrib atau maghrib? Maghrib atau maghrib? Mbak semua tak? Maghrib. Bukan maghrib, bukan juga maghrib. Tapi gimana? Maghrib. Nah, ini kalau misalnya dengan nanya suaminya, ajan temen nih pak, ajan tidak maghrib toh, bukan maghrib toh, tapi maghrib. Baik, sekali lagi, ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini belum kita pelajari, tapi tirukan saya. Alisnya dipanjangkan 6 ketukan. Bolin. Jadi ketukan ke-7 hentakan. Bolin. 1, 2, 3. Bolin. Tapi juga bukan dolin. Bukan. Gimana gini? Jadi ketukan ke-7 baru dihentakkan, jangan dipanjangkan tangan dulu, baru yang ke-7 dihentakkan. Coba ajarkan saya. Gini kawan. Bol. Itu yang ke-7 baru. Bol. Yang ke-7 baru. 1, 2, 3. Kalau bapak misal imam 7 ketukan itu dolin, kuat betul nggak? Kuat ya sahabat. Baik. Kalau bapak imam ini nanti mungkin mainnya ritme, tetap 6 ketukan, cuma ritmenya cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada 7. Kenapa? Cepat hitungnya. Bon. Nah gitu. Tetap 7 tetap 7 ketukan, cuma ritmenya dicepatkan. Nah, kalau misal bapak bacanya pelan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru panjang. Nah gitu. Jadi menyesuaikan ritme bacaannya. Nanti coba pertemuan berikutnya atau pertemuan nanti agak taslim B saya sampaikan kayak ritme baca. Benar nih. Nah, ya, alhamdulillah. Lanjut. Baik, ibu saya, bapak sekalian, kita murojaah sebentar. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas ketika Ramadan kemarin terkait makhorijul huruf. Ada yang masih ingat apa itu makhorijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Huruf A keluar dari mana? Mulut, ya betul. Bukan dari mulut, tapi dari tenggorok. Jadi semua huruf hijaiyah itu punya tempat keluar masing-masing. Baik, ini izin coba kita
ulang sebentar terkait makharijul huruf. Kita dulu menghafalkannya pakai smart makhraj. Bersama-sama coba tirukan saya. Smart makhraj ini cara supaya kita mudah memahami tempat keluarnya huruf. Ada huruf yang keluar dari tenggorokan, kita harus tahu apa aja. Ada yang keluar dari lidah, apa aja kita harus tahu. Caranya gimana? Kita pakai smart makhraj. Tangannya gini semua. Gini semua. Tarik ke belakang. Yang semangat tirukan saya. Smart makhraj. Smart makhraj. Smart makhraj. Smart makhraj. Tangan kirinya seperti ini. Tenggorokan. 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 Lidah. Lidah. Bibir. Bibir. Hidung. Hidung. Tenggorokan. Tenggorokan. Lidah. Lidah. Bibir. Bibir. Hidung. Hidung. Secara garis besar ada berapa tempat keluar huruf? 4. Tenggorokan, lidah, bibir, hidung. Satu lagi sebenarnya ada namanya rongga mulut, tapi besok kita pelajari. Kita 4 dulu aja. Lanjut, tenggorokan. Jadi tangan seperti ini ibarat tenggorokan kita. Jadi tangannya jangan gini, tenggorokan. Tidur gitu tenggorokannya. Gini tangannya. Nah, bersama-sama tirukan saya. Tenggorokan. Tenggorokan. Bawah. Bawah. Tengah. Tengah. Atas. Atas. Bawah. Bawah. Huruf apa ini? A. Tirukan saya. Bawah. Bawah. Aha. Aha. Di sini. Aha. Aha. A. A. Bukan. Bukan. Dari sini. A. A. Tapi dari sini. A. A. Alhamdu. Alhamdu. Ha. Dari sini. Ha. Lanjut. Tengah. Tengah. Ha. 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 Kalau bapak enak ada zakunnya. Kalau ibu mau dijaga sendiri. Nah, kalau dicowok yang ikhwan itu ditenggorokan di bagian jakun, tekan situnya, tenggorokan bagian tengahnya. Tirukan saya. Ha. 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 Sampai muncul suara ha. 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 Alhamdu. Alhamdu. Hamdu. Hamdu. Nah, itu bukan pakai ini gitu, Pak. Alhamdu. Tapi ini buat alhamdu. Lanjut. Bapak, 1, 2, 3. Tenggorokan tekan. Pak Indra. Kalau yang ini Pak Indra. Ya, yang ini. Oke, beda. Cuman yang ini masih kelas tepat. Baik. Nanti kita lagi lagi semangat. Pak Sri, yang ini. Lagi. Sekali lagi. Kalau yang ini. Yang ini. Lagi. Baik, masih mirip Pak. Masih mirip. Nanti dilihat pasti. Karena dia harus dibedakan. Tapi kalau nanti sebuah sambil jalan saya benahi. Pak Mufti coba. Lagi. Kalau yang ini. Ini, yang ini. Yang ini. Yang ini. Baik, coba yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu pakai kerudung. Pakai kerudung. Coba yang mukanya muka-muka baru tapi orang lama. Kalau ibu yang kerudungnya warna merah marun. Lagi. Agak tekan dikit lagi. Lagi. Kalau yang ini. Ini. Alhamdulillah. Kalau Bu Nurul, coba Bu Nurul. Lagi.
Yang ini? Ini? Agak tekan dikit lagi betul. Sekali lagi. Baik. Kalau ini itu Tuhan. Mufti. Tuhan. Mufti apa? Lagi? Yang ini? 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 Oke. Agak beda cuman masih kurang tekan. Coba yang ibu dulu. Oh, yang paling belakang sendiri. Bulis sudah lihat belakang gini. Yang paling belakang bulis. Maaf, maka bulis. Maka bulis. Lagi. Baik, masya Allah. Yang ini lagi. Alhamdulillah. Sampingnya bulis, monggo. Kelihatan belum? Kelihatan. Coba kalau tak kelihatan terus saya kawan. Sama A. Masih sama. Tanggal matanya kan? Baik, sabun. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan di rumah dilatih gimana tuh A-nya. Kenapa? Di Jawa kita nggak ada ngomong A. Apa? Enten apa mboten? Oh nggak. Ngaji atau aji? Ngaji. Tapi aji beneran ya. Dirobil alamin atau ngalamin? Ngalamin lembut. Ngalamin atau ngalamin? Nah, itu bukan ngalamin gitu, tapi alamin. Lanjut. Di depan saya atas. Kho. Kayak orang mau buang riak. Nah, yang ini temennya bedanya yang satu kotor, yang satu lagi mengalir suaranya. Tidukan saya. Monggo. Kalau monggo itu go gitu. Kalau bahasa Jawa yang ada go-nya apa, Pak? Go. Kalau laba-laba ini berapa? Monggo. Monggo, oh bukan? Kayaknya nggak ada kayak bahasa Jawa yang pakai go. Ini bukan go. Tapi pripun tirukan saya. Ada satu di atasnya, bentuknya kayak angka 3. Lanjut. Huruf berikutnya. Nah, tirukan saya nggak pakai mic, biar suaranya maksimal. Tirukan saya. Kita masuk lidah. Lidah. Pangkal lidah. Ujung lidah. Awan, salah. Wale. Tirukan saya. Lidah. Pangkal lidah. Tengah lidah. Ujung lidah. Sisi lidah. Pangkal lidah. Oka. Kopi. Bukan. Kopi. Bocor apa boten? Kalau o ini bocor apa boten? Boten. Kayak kita bilang kopi. Jadi kalau ngomong kopi apa? Kopi. Butuh bahas kopi. Marah gitu. Tapi jangan bocor. Sedangkan huruf K kebalikannya dia harus bocor. Tirukan saya. Tekan pangkal lidahnya, lepas K. Bukan. K. Nah, ini terlalu bocor ini. Nah, tapi tekan aja. Tekan lepas. K. Coba ibu yang kerudung hitam. K. Tekan lepas. K. Lagi. Baik, tahu. Sampainya, oke ibu. Tekan lepas. K. Lagi. Ya.
Tapi jangan kacang-kacang nanti. Ka. Lanjut, tirukan saya. Tengah lidah. Tengah lidah. Ini bagian sini. Tengah lidah itu bagian sini. Tengah lidah. Tengah lidah. Ja. Ya. Ya. Sya. Sya. Ya. Ya. Ja. Ya. Sya. Sya. Ya. Ya. Ja. 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 Sampai langit-langit lepas dengan ringan. Ya. Ja. 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 Manja. Manja. Ja. Ja. Bukan. Bukan. Ja. Ja. Jajan. Jajan. Jadi kayak kita bilang manja, manja, ja. Bukan kayak kita bilang jajan. Udaranya nggak boleh terlalu banyak. Ini tirukan saya. Sya. 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 Bibirnya yang gerak bulu yang gerak cuma bawah aja. Sya. 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 Bukan. Bukan. Pelatihan saya. Sya. Sya. Ya, alhamdulillah. Baik. Satu lagi. Oke, baik. Satu lagi. Tirukan saya. Ya. 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 Itu dari lidah bagian tengah naik ke langit lah. Langit. Ringan. Berikutnya, tirukan saya. Sisi lidah. Sisi lidah. Naik. Naik. Naik ke gigi geraham. Tekan. O. Lidah itu kan punya sisi kanan, punya sisi kiri. Samping kalau kata sisi. Samping kanan atau kiri lidah. Tempelkan ke gigi geraham. Ini gigi geraham nempel. Terus habis nempel diapakan? Ditekan. Habis ditekan, ditebalkan. Habis ditebalkan, ditelan. Habis itu betul. Nempel, ditekan, baru tirukan saya. Tekan, boleh pakai kanan, boleh pakai kiri, boleh pakai dua-duanya. Tirukan saya. Nekan, lepas. Ibu-ibu yang sebelah sana, 1, 2, 3. Lagi. Ba atau bo. Ba atau bo. Baik, coba yang di sini. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Agak tebal cuman do. Cuma beda suaranya aja. Yang sana lemah lembut, yang sini semangat. Betul. Coba bapak tunjukkan yang benar gimana pak. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Baik, izin coba tirukan saya bersama-sama. Lidahnya itu bagian sisi ini. Sampingnya nekan ke gigi geraham. Lalu pangkal lidahnya dinaikkan juga biar tebal suaranya. Tirukan saya. Bibirnya jangan maju. Kenapa nggak boleh maju? Bukan huruf bibir. Kalau huruf bibir, bibirnya nggak boleh maju. Ini dari lidah. Tirukan saya lagi. Pak Mufti. Belum ditekan ya? Susah. Dulu lepas. Sekali lagi coba. Pak Sri coba. Semoga ditekan dulu Pak Sri sisi lidahnya. Lidah ujungnya jangan tekan gigi kelinci. Jadi jangan tapi lidah ujungnya boleh teruntar boleh, tapi yang tekan sampingnya aja. Lagi. Nekan lepas. Sekali lagi. Baik, nanti Pak Sri tinggal melatih nekan yang mau biar suaranya Pak Indra coba. Lagi. Tekan dulu Pak, sudah digram. Lagi.
gizi Pak, gizinya masih ada yang kanan kiri. Habis. Masih ada belum gizinya? Giginya udah ada rompol. Oh, kalau sudah nggak ada, ya sudah. Sebisanya nggak apa. Itu kan saya Pak. Baik, terima kasih. Karena ini ya cukup berpengaruh gitu. Baik, lanjut. Huruf berikutnya kita selesaikan. Berikutnya silakan dilihat. Tirukan saya. Ujung lidah sekarang masuk ke ujung lidah. Ujung lidah. Ujung lidah. Atas. Atas. La. Maju dikit. Dikit. Na. Maju lagi. Ro. La, na, ro itu ujung lidahnya nempel langit-langit semua. Langit-langit bagian depan la. Masuk na. Masuk lagi. Oh, cuma di sini. Ini harusnya bukan di sini. Harusnya di sebelah sini. Ini harusnya di sebelah sini. Ini terlalu dalam. Ya. Jangan bayangkan masuk sampai sini. Oh. Ini agak maju harusnya, agak maju. Ini gampang insya Allah. Lanjut, tirukan saya lagi. Ujung lidah. Ujung lidah. Naik. Pangkal gigi. Pangkal gigi itu di belakang gigi kelinci. Jeda antara gigi dan gusi. Tirukan saya. Ta. Da. To itu ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi atas atau belakang gigi kelinci. To. Baik, lanjut. Gampang nih insya Allah. Ujung lidah. Ujung gigi. Tirukan saya. Lidahnya dikeluarkan sedikit. Lidahnya. Sa. Za. Lo. Za. Coba ibu yang belum hitam. Za. Alhamdulillah. Satu lagi. Lo. Bibirnya boleh maju? Ya Bu. Bawahnya, tirukan saya. Ujung lidah. Turun itu ke pangkal gigi bawah. Kalau tadi pangkal gigi atas, ini pangkal gigi bawah. Tirukan saya. Lidahnya diturunkan ke bawah. Sa. Za. So. Baik. Satu lagi huruf bibir. Nah, satu lagi huruf bibir. Kita gambar ini. Baik. Tirukan saya. Bibir. Ma. Ba. Fa. Satu lagi. Tangannya gini, bibirnya maju. Tarik. Wa. Ma. Ba. Fa. Satu lagi. Wa. Baik. Insya Allah semua makhluk dulu sudah selesai. Hafal? Oh, insya Allah hafal insya Allah. Baik. Nah, ibu sekalian, makhluk huruf ini, tempat keluar huruf ini nggak harus dihafal, tapi harus paham. Paham itu gimana? Kalau kita ngomong tahu. Contoh tirukan saya. Sya. Lidahnya kemana itu? Coba dirasakan. Sya, lidahnya kemana? Lidah bagian tengahnya naik. Kalau la, itu kemana lidahnya? Ke langit lah. Nah, paham itu ibu sekalian, bapak sekalian. Kalau kita ngomong, kita tahu lidahnya kemana. Jangan sampai gini. Coba Bu baca mana itu lidah? Itu mana tempatnya? Mana ya? Nah, kadang-kadang kita kalau nggak paham itu, gini, kalau kita tidak paham, kita akan kesulitan mengucapkan. Baik. Berikutnya, ini sudah pembahasan kita sebelumnya. Lanjut sedikit lagi. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu bacaan harokat. Baik, ada harokat. Ada yang masih ingat harokat artinya apa?
Sebut. Tanda baca. Harokat atau tanda baca itu dibagi menjadi 3. Tanda baca dibagi menjadi 3. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah itu tanda baca yang garis miringnya di atas. Kalau kasroh garis miringnya di bawah. Fathah sama kasroh, Fathah sama kasroh bentuknya mirip, yaitu garis lurus atau garis. Nah, fathah sama kasroh ini bisa lihat. Ini mereka mewakili vokal A sama I. Baik, yang harokat fathah tirukan saya. Harokat fathah, cara membacanya, mulutnya terbuka, minimal, 1 jari, satu jarinya, tidur. Jadi harokat fathah yang garis miring di atas itu cara bacanya mulutnya terbuka, minimal 1 jari, tidur. Tirukan saya. A, la, na, ma. Jadi kalau jangan baca alhamdu itu jangan pelit buka mulutnya, jangan pelit. Alhamdu, buka mulutnya. Alhamdu. Berikutnya kasroh, cara bacanya menggunakan saya. Harokat kasroh, cara membacanya, rahangnya turun, meringis. Rahang turun itu dibuka. Kalau tinggi. Tirukan saya. I, B, C, G, li, ni. Diturunkan ke bawah, bukan ke samping. Maka perhatian saya, bukan gini. I, C. Jadi bukan ke samping, tapi ke bawah. Satu lagi, harokat dhammah. Tirukan saya. Harokat dhammah, cara membacanya, bibirnya maju, mencucu, lu, bu, mu, ju, hu, mencucu. Mencucunya sampai ke mana? Sampai bentuk huruf O. Ini mencucu yang maksimal sampai bentuk huruf O. Nanti di rumah boleh ngaca. Sudah mencucu belum? Nah, kalau masih ini belum mencucu. Nah, gitu. Jadi mencucu yang maksimal. Baik. Ini materi yang dulu pernah kita bahas. Terakhir dulu kita bahas sampai bacaan sukun. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan di bacaan harf panjang pendek, tanwin dan sukun. Baru setelah itu nanti kita masuk bacaan tasydid. Terakhir kalau nggak salah sampai sukun nih. Baik. Nah, mungkin hari ini murojaahnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam belajar Al-Quran. Saya yakin kita sudah bisa pada ngaji semua, maka ini saatnya kita memperbaiki bacaan. Kalau dulu mungkin kita sudah bisa ngaji, yang penting bisa, alhamdulillah. Yang penting bisa lancar, alhamdulillah. Tapi izin hari ini kita benahi bacaan kita. Kita benahi cara pengucapannya, karena dalam bahasa Arab beda huruf, beda cara pengucapan, dan salah huruf bisa beda Artinya. Mungkin sampai di sini mohon, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan sebentar. Kalau saya bilang belajar ngaji, jawabannya gini. Alhamdulillah, bismillah. Kalau saya bilang belajar ngaji, jawabannya bismillah. Mudah, istiqomah, bahagia. Bahagianya bahagia. Jangan bahagia. Baik, coba kita cek. Belajar ngaji, bismillah, mudah, istiqomah, bahagia. Gimana tuh? Nah, semoga bisa jalan. Pembelajaran masing pada sore hari ini. Yang berangkat pada sore hari ini ada 21. Masya Allah. Yang kemarin 13. Jadi meningkat menjadi 20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Nanti bertemu kembali nanti dihubungkan di grup jamaah. Sekian, mari kita akhiri dengan majelis dan bacaan hamdalah.
bihamdika asyhadu